banyak orang gandrung ke Hasan al-Banna, gandrung ke Ikhwan Muslimin, gandrung ke Khomeini tanpa melihat bagaimana akidah mereka, karena ajaran akidah saat itu yang benar belum masuk ke Indonesia. Baru di akhir tahun 80-an sekitar 88, 89 dan yang lebih gencar lagi tahun 90, mulailah beberapa orang ikhwan ustadz yang baru datang dari Saudi datang ke Indonesia dengan membawa buku-buku dari Saudi, buku-buku akidah, buku-buku manhaj, buku-buku yang berkaitan dengan apa itu salaf, apa itu ahlus sunnah wal jamaah. Qad kana muslimul aqtar al-jawiyah fil azman as-salifah al-khaliyah. Sungguh kata beliau, penduduk Jawa itu sejak dulu, muslim Jawa itu seluruhnya muttafiqil ara'i wal madhhab wa muttahidil ma'khad wal mashrab. Semuanya kompak. Satu sumber dalam beragama, satu jalan dalam ibadah, mereka semua ahlu sunnah wal jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang pernyataan salah satu ustadz Wahabi yang ngaku sebagai salafi, ngaku sebagai pengikut ulama salaf. Sebagaimana cuplikan di depan, Ustadz Wahabi ini mengatakan bahwa sebelum datang Wahabi, umat Islam di Indonesia adalah penganut akidah yang sesat. Baru pada tahun 1988 atau 1989 akidah yang benar masuk ke Indonesia dibawa oleh ikhwan yang datang dari Arab Saudi, yang kemudian ikhwan-ikhwan ini menjelma menjadi Wahabi dan mengaku sebagai salafi atau mengaku sebagai pengikut ulama salaf. Kalau kita mengacu kepada pendapat Buya Hamka tentang masuknya Islam ke Indonesia, Buya Hamka mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu pada sekitar abad ke-7 Masehi. Berarti dari abad ke-7 sampai abad ke-18 Ustadz Wahabi itu menuduh umat Islam Indonesia berada di dalam akidah yang sesat dan menyesatkan. Artinya bukan akidah yang benar, karena bukan akidah yang benar berarti bisa saja nanti masuk neraka. Intinya Ustadz Wahabi tadi menuduh bahwa sejak Islam masuk ke Indonesia sampai abad ke sekitar 18 sampai datangnya Wahabi yang oleh mereka disebut sebagai salafi, umat Islam Indonesia sesat. Para dai yang datang ke Indonesia sesat. Para pedagang yang datang ke Indonesia kemudian menyebarkan agama Islam juga sesat. Wali Songo itu sesat. Ulama-ulama Nusantara mulai dari yang ada di Minangkabau, mulai yang ada di Termas, dan semuanya sebelum abad ke-18 itu sesat menurut Ustadz Wahabi ini. Karena akidah yang benar baru masuk ke Indonesia itu sekitar tahun 1988 dan 1989. Tentu bahwa tuduhan Ustadz Wahabi tersebut adalah dusta dan salah besar. Tetapi ini bagi orang yang memiliki otak, bagi orang yang mau berpikir. Kalau orang yang tidak mau berpikir akan percaya kepada Ustadz Wahabi tersebut. Sedangkan yang benar adalah sebagaimana yang ditulis oleh Kiai Hasyim Asy'ari, kemudian dijelaskan oleh Ustadz Adi Hidayat sebagaimana di dalam cuplikan video tadi. Yang benar adalah bahwa awalnya Islam di Nusantara adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Umat Islam di Nusantara ini, di Jawa dan lain sebagainya adalah semuanya itu sepakat mengikuti akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana dijelaskan oleh Kiai Hasyim Asy'ari? Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah di dalam fikih mengikuti 4 madhab, yaitu madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, dan di dalam akidah mengikuti madhab Imam Asy'ari dan Imam Maturidi, dan di dalam akhlak salah satunya mengikuti Al-Imam Asyadzili. Lalu kemudian datanglah faham-faham bid'ah yang merusak Ahlus Sunnah wal Jamaah.
seperti faham Wahabi, faham Syiah, dan lain-lain. Maka jika kita cocokkan dengan apa yang dijelaskan oleh Kiai Hasyim Asy'ari yang dikutip oleh Ustadz Adi Hidayat di dalam salah satu videonya, bahwa yang datang pada tahun 1988 atau 1989 ke Indonesia, yang datang ke Indonesia itu adalah Wahabi. Sekali lagi, yang datang ke Indonesia pada tahun 1988 atau 1989 adalah Wahabi, kaum Wahabi. Yang memang pada waktu itu kaum Wahabi bercokol di Arab Saudi yang didirikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi yang datang ke Indonesia bukan Salafi, bukan dengan artian pengikut ulama salaf, tetapi yang datang ke Indonesia adalah pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang kemudian bangga dengan nama Wahabi. Tapi kemudian mereka mengganti nama dari Wahabi menjadi Salafi karena nama Wahabi itu sudah jelek di mata masyarakat. Sedangkan pengikut ulama yang sebenarnya atau bisa kita sebut dengan Salafi original, bukan Wahabi yang ngaku-ngaku Salafi, itu sudah ada di Indonesia itu sejak dulu kala. Sejak masuk Islam ke Indonesia, Islam di Indonesia itu adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, pengikut akidah yang benar sesuai dengan akidahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para dai yang datang ke Indonesia seperti Wali Songo, itu mulai dari Wali Songo yang angkatan pertama sampai angkatan terakhir itu semuanya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, pengikut ulama salaf. Lebih jelasnya mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat menjelaskan kitab Kiai Hasyim Asy'ari. Qad kana muslimul aqtar al-jawiyah fil azman as-salifah al-khaliyah. Sungguh kata beliau, penduduk Jawa itu sejak dulu, muslim Jawa itu seluruhnya muttafiqil ara'i wal madhhab wa muttahidil ma'khad wal mashrab. Semuanya kompak. Satu sumber dalam beragama, satu jalan dalam ibadah, mereka semua ahlu sunnah wal jamaah. Saya percepat saja sampai kemudian ke paragraf yang kedua, di baris yang pertama sampai dengan baris yang kedua bahkan ketiganya. Thumma innahu hadatha, kemudian terjadilah, thumma innahu hadatha, kemudian terjadilah fi amin alfin wa thalathimi'atin wa thalathina hijriyatan, pada tahun 1330 hijrah. Ya. Tahun 1330 hijrah. Saya ulang. Sekarang tahun berapa? 1438. Nah, berarti kalau 1438 dikurangi 1330 keluar 108 tahun. Jadi ibu dan bapak sekalian, teman-teman, kata beliau 108 tahun yang lalu dari sekarang. Ya. Beliau kisahkan. Tiba-tiba innahu hadatha fi 'ami 1330 hijriyatan ahzabun mutanawwi'ah. Muncul kelompok-kelompok, aliran-aliran, pemikiran-pemikiran yang tidak jelas. Bukan kelompok biasa, tapi sudah membawa nilai-nilai agama di dalamnya. Ya, sudah membawa nilai-nilai agama di dalamnya. Jadi, kata beliau, tanah Jawa tadinya semuanya baik, Ahlus Sunnah wal Jamaah, tiba-tiba muncul aliran-aliran yang meresahkan. Berbeda dengan konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah, mulai menyimpang dia. Ya. Pelan-pelan, wa ara'un mutadafi'ah, bahkan muncul pendapat-pendapat yang saling bertolak belakang, melahirkan banyak persoalan-persoalan. Ya. Wa aqwalun mutadharibah, bahkan tidak sedikit kemudian dari pendapat-pendapat itu melahirkan singgungan-singgungan fisik. Ya. Itu tidak mudah. Tayyib. Ingat betul ini ya, saya mau sampaikan ini diperingatkan sejak 108 tahun yang lalu. Kalau Anda diberikan peringatan sehari misalnya lupa, wajar tidak? Wajar. 2 hari masih lupa, wajar tidak? Wajar. 3 hari masih lupa, wajar tidak? Anda dikasih peringatan 108 tahun, masih lupa juga. Anda butuh berapa tahun lagi? Nah, sekarang ada peringatan yang berlangsung sejak 108 tahun. Ya, ada hal-hal yang menyimpang dalam kehidupan kita, kata beliau. Diingatkan 108 tahun, masih ada juga. Ini sebetulnya perlu cara apa lagi untuk mengingatkan? Saya cepat dulu. Pertama, apa saja aliran itu? Ya? Apa saja aliran itu? Ini sering saya sampaikan bagian pertama ini, tapi mohon izin untuk kami tegaskan kembali untuk menguatkan.
ya, untuk menguatkan. Kalau kita baca lebih lanjut kitab Kiai Hasyim Asy'ari yang berjudul Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah, maka faham bid'ah yang dijelaskan oleh beliau diantaranya adalah faham bid'ahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang kemudian kita sebut sebagai Wahabi. Kemudian juga bid'ahnya Rafidhah yang biasa kita sebut dengan faham Syiah. Baiklah teman-teman, kami ucapkan terima kasih banyak atas supportnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.